Sorry. Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf, tadi ada tamu sebentar. Oke, jadi ini ya informasi dari investasi yang telah diputuskan seperti tadi kita sampaikan. Jadi bukan hanya dengan laba yang akan kita dapatkan aja, tapi kira-kira nanti apakah laba yang ada nanti benar-benar akan menghasilkan kenaikan harta real, ya. Artinya kalau laba 1 miliar, ya nanti ada harta saya naik 1 miliar, ya. Kecuali hartanya saya ambil dalam bentuk dividen misalnya. Atau misalnya dalam analisis paket di sini adalah apakah investasi yang dananya saya pinjam dari bank, misalnya selama 5 tahun, nah selama investasi 5 tahun itu duit itu bisa kembali dan kita masih ada sisa harta yang masuk, ya. Jangan sampai uang kembali misalnya ya selama jangka waktu 5 tahun tapi ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa, malah cenderung duit kita berkurang, gitu ya. Berarti analisis yang dibuat ternyata tidak menguntungkan secara angka, gitu ya. Secara laba kelihatannya untung, gitu ya, karena misalnya kita bisa mengembangkan customer, gitu ya. Terus kita mempunyai produk baru, kita mempunyai pasar yang lebih luas. Tapi ternyata secara uang, ya secara real, duit kita nggak nambah, ya. Harta kita nggak real, secara real nggak nambah, gitu ya. Bahkan duit yang kita pinjam jangka waktunya 5 tahun ternyata tidak menambahkan harta atau kenaikan rate and return secara pasti, gitu ya. Nah, itu salah satu hal berkaitan dengan informasi kuantitatif. Oke. Informasi kuantitatif adalah misalnya rate of return-nya 20%, payback periodnya 5 tahun, ya. Itu adalah pastinya, gitu. Artinya adalah dalam investasi yang telah kita jalani, misalnya dalam beberapa atau anggapannya tahun 2020 kemarin, ternyata RR kita realnya ada kenaikan 20%, artinya harta bersih yang kita dapatkan kemarin naik 20%, sedangkan payback periodnya adalah 5 tahun, gitu ya. Sedangkan informasi non kuantitatifnya adalah rate of return-nya lumayan, jadi tidak melihat berapa nilainya. Jadi lumayan itu kan nanti analisisnya macam-macam, ya. Lumayan di sini tergantung dari siapa yang baca, ya. Kalau misalnya yang baca adalah seorang ekonom, ya, lumayannya ini ya artinya mempunyai dapat menaikkan harta secara real, gitu ya. Tapi kalau yang ngomong itu adalah marketing, ya, lumayannya ini ya itu tadi, kita dari hasil investasi ini kita menghasilkan banyak customer, gitu ya. Ada penambahan customer, kita juga akhirnya mempunyai atau menemukan supplier yang loyal, misalnya kita mempunyai supplier dari luar negeri yang memang banyak bisa diharapkan mempunyai harga yang lebih bersaing, gitu ya, dan tingkat pembayarannya pun juga lebih aman. Payback periodnya misalnya tidak terlalu lama itu, ya bisa kurang dari 1 tahun atau mungkin kurang dari 6 tahun atau malah 3 tahun sudah tutup. Nah, informasi mana yang lebih meminimumkan ketidakpastian di masa mendatang, ya otomatis adalah informasi yang non kuantitatif, ya. Kenapa? Karena tidak mempunyai angka yang pasti, sedangkan kualitatif adalah kuantitatif, ya. Sedangkan yang non kuantitatif, sedangkan yang kuantitatif adalah mempunyai angka yang pasti, langsung bisa diketahui. Non kuantitatif atau informasi kualitatif, ya. Kalau saya sedang non angka. Oke, lanjut lagi. Informasi akuntansi, accounting is
business language, ya, bahasa bisnis. Sebagai suatu bahasa, akuntansi merupakan alat berpikir manajemen dalam bisnis dan untuk mengkomunikasikan pikiran-pikiran bisnis manajemen kepada bawahan, ya, atasan, manajer lain, dan kepada pihak luar. Berpikir bisnis adalah berpikir secara ekonomis dan rasional, ya. Inilah informasi-informasi akuntansi, ya, yang memberikan informasi real kepada para pemegang saham atau pemakai laporan dan sebagainya, ya. Atau mungkin kalau di internal, ya, karyawan yang bersangkutan, ya, mulai dari manajer, staf, mungkin bagian yang paling bawah gitu, nanti akan mempunyai keuntungan dari bahasa atau informasi dari akuntansi. Manfaat informasi akuntansi manajemen adalah informasi akuntansi penuh atau full content information dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa mendatang. Nah, itu salah satu keuntungan dari akuntansi manajemen, ya. Jadi kalau akuntansi manajemen itu memberikan informasi yang lebih luas, ya, dari awal kita sudah sampaikan, karena informasinya itu bisa angka dan non angka, dan informasinya itu bisa tahun kemarin maupun tahun yang akan datang, gitu, ya. Sehingga informasi yang didapatkan dari akuntansi manajemen ini lebih intermediate menurut saya, ya, lebih lengkap, gitu, ya. Terus informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information merupakan taksiran perbedaan aktiva pendapatan dan biaya dalam alternatif tindakan tentu dibandingkan dengan tindakan lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok, yaitu merupakan informasi yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan mengenai pemberian alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia, ya. Jadi nanti ini adalah mempunyai beberapa alternatif suatu informasi, sehingga akan dijadikan suatu dasar, ya, bagaimana alternatif keputusan itu akan diputuskan dengan berbagai informasi yang ada. Informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information merupakan informasi aktiva pendapatan dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab di beberapa kebijakan atau pusat pertanggungjawaban yang dihasilkan oleh beberapa informasi akuntansi bertanggung jawab ini dalam rangka untuk menghasilkan suatu analisis kinerja, ya, masing-masing penghujung acaranya adalah kayak manajer yang di depan, ya, yang diharapkan nanti akan menghasilkan suatu produk-produk, ya, produk-produk yang akan menghasilkan prestasi perusahaan, kinerja perusahaan dalam rangka untuk memajukan perusahaan, gitu, ya. Akuntansi bertanggung jawab di sini adalah untuk memilah suatu pertanggungjawaban supaya kontrol terhadap transaksi itu lebih bisa dikendalikan, gitu, ya. Misalnya kalau SDM, keuangan, itu adalah masuk responsibility expense, ya, yang memang hanya mengeluarkan biaya, gitu, ya. Tapi kayak misalnya manajer produksi, manajer marketing, atau perusahaan pertanggungjawaban marketing dan sebagainya, itu mempunyai efek akan menghasilkan suatu produk, ya. Jadi masing-masing itu nanti tujuannya adalah akan memberikan suatu pertanggungjawaban masing-masing, ya, sehingga transaksi ada di lingkungan itu bisa dikendalikan. Jadi nanti pihak manajemen nanti akan mempunyai tujuannya adalah setiap pusat pertanggungjawaban akan mempunyai semacam informasi atau kinerja masing-masing, gitu, ya, sehingga akan ketahuan, oh ternyata produksinya turun, berarti bagian produksi atau pusat pertanggung produksinya nih nggak berfungsi. Ini kenapa? Apakah produksinya gagal, atau mungkin ada masalah apa misalnya, atau mungkin malah peralatan masalah,
akan ketahuan. Yang ada di sini adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau perusahaan kecil sangat jarang sekali. Ya, langsung dipegang oleh pimpinan. Tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen adalah ada kemajuan teknologi. Jadi kita tidak semacam tidak memungkirin gitu ya, kalau teknologi ini mempunyai andil yang sangat besar gitu ya. Dulu kita berhubungan atau kita silaturahmi dengan keluarga, kita harus pulang kampung ya, harus waktu naik angkutan yang ngomong waktu gitu ya. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi, karena kita nggak usah pulang aja, setiap hari bisa kontrol ya, bisa minta informasi dari kampung itu seperti apa. Dulu waktu zaman-zaman saya masih kecil, kita mau minta informasi aja harus bersurat gitu ya, sehingga surat nanti nyampainya paling bisa 5 hari ya, 10 tungguin gitu. Sehingga nanti dibalas lagi, bukan waktu lagi bisa 1 bulan ya, hanya memberikan suatu informasi, saya sehat ya, saya kondisinya sekarang seperti ini, saya sekarang sudah misalnya selesai sekolah atau apa. Nah itu perlu waktu beberapa hari ya sampai kita terima. Tapi sekarang kita butuh tinggal telepon udah selesai. Kedua, implementasi just in time, JIT manufacturing. Nah, ini yang nanti kita akan bongkar kasusnya, moga-moga waktunya selesai ya. Untuk ada 2 soal yang mungkin sudah saya WA-kan, nanti kita selesaikan simpel sih ya. Nanti jawabannya juga simpel, makanya nanti di penghujung sebelum tutup nanti kita akan uji coba soal ini. Nanti bisa diterima ya, artinya tolong nanti yang ada ini coret-coretan dicoret-coret ya, nanti biar maksud dari kasus ini nanti bisa diterima. Meningkatkan tuntutan mutu gitu ya, terus meningkatnya diversifikasi kompleksitas produk dan semakin pendeknya dalam bentuk produk diperkenalkan komputer integrated manufacturing ya, ternyata masih belajar sekarang lebih berkembang ya. Jadi bisa kemajuan teknologi, JIT itu adalah produk-produk strategi ini ya, yang dibuat yang saya tahu itu dari Jepang gitu ya. Yang terkenal itu adalah menjirukan stok ya, bagaimana perusahaan itu tidak punya stok tapi bisa jualan ya. Jadi yang disorotin di sini adalah untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan trading atau dagang. Karena kalau di Jepang itu kan banyak kan kalau nggak trading kan manufaktur ya, manufaktur kendaraan dan sebagainya. Dan mereka itu menerapkan JIT itu jadi mereka itu tidak menumpuk stok, nggak kayak di negara berkembang ya, termasuk di Indonesia itu mereka rata-rata itu mempunyai gudang dan stok. Tapi kalau Jepang, kalau perlu nggak punya gudang, tapi hanya tempat untuk transit. Jadi untuk produksi besok, sekarang barang baru nyampe ya, baru nanti berhentinya kapan, berhentinya berapa jam, nanti proses produksi selesai. Nah nanti kalau produksi lagi, beli lagi gitu. Ya memang nanti mempunyai ini ya, perusahaan harus energi, artinya manajemen harus energi. Dan Jepang itu adalah terkenal bahwa tenaga kerjanya sangat-sangat energi sekali ya. Bahkan kalau perlu itu beberapa pekerjaan bisa di-handle gitu ya. Kalau kita kan bagian accounting ada sendiri, keuangan ada sendiri gitu ya, persediaan ada sendiri, bagian piutang ada sendiri. Jadi kita itu warisan birokrasinya masih sangat tinggi. Makanya kalau untuk manajemen Jepang di kita nggak cocok, terlalu banyak pernak-pernik gitu ya, terlalu banyak tenaga kerja gitu. Makanya
tenaga kerja di Jepang lebih simpel gitu, karena satu personal termasuk kayak di Jepang juga ya, itu bisa mengerjakan berbagai hal. Dan biasanya perusahaan Jepang itu dia lebih mau gaji orang lebih tinggi, tapi dia mempunyai kemampuan yang macam-macam. Kalau di kita termasuk dikatakan perusahaan tradisional ya, semuanya serba birokrat ya, birokrasi, termasuk stok juga. Kalau di perusahaan kita itu cenderung banyak adalah menumpuk stok, apalagi belanja material pas dapat murah, duit yang tadinya untuk operasi dipakai untuk beli stok ya, sehingga stok kita menumpuk. Efeknya apa? Risikonya sangat besar. Risikonya yang pertama kita harus nyewa security jaga barang itu. Yang kedua, barang nggak hilang pun juga kita juga harus antisipasi, karena bisa aja persediaan itu akan rusak karena penyimpanan yang tidak bagus, atau karena rusak karena kondisi misalnya gudang dan sebagainya. Makanya itu yang dibuat oleh analisis CIT ini, bagaimana suatu perusahaan baik manufaktur atau ini apa trading itu bagaimana untuk menzirokan stok ya. Nah, di kita sebenarnya sudah ada ya, banyak di, terutama kalau Anda suka beli barang di Mangga 2 gitu ya. Ada kita beli di tempat jualan yang mempunyai usaha sekota kecil gitu ya, tapi kalau kita beli ini selalu ada, di itu ada ya. Ternyata dia mempunyai jaringan gitu ya, dan jaringan itu ada yang di sana itu ada yang memang usahanya khusus hanya stok gitu ya, jadi nanti dia akan menerima dan jualan dari masing-masing pedagang. Ya, pedagang yang jual itu mereka hanya mempunyai stok terbatas, hanya sampel aja. Itu ada orang beli langsung dia ngambil ke khusus yang memang suplai persediaan. Nah, itu salah satu dari ilmunya CIT ya. Nah, manufacturing cycle efficiency atau MCE ya, dalam CIT ini adalah suatu analisis untuk mengukur apakah biaya yang tidak bernilai tambah telah dapat dihilangkan atau diminimumkan pada setiap tahap produksi. Jadi kalau di Jepang itu benar-benar memang setiap langkah itu dihitung ya. Jadi persediaan berhenti itu juga dihitung. Misalnya kita beli bulan kemarin, nah itu mereka itu akan dianalisis gitu ya. Kalau sampai nunggu atau ngantri berapa lama itu, nanti berarti perusahaan akan berapa. Maka nanti dalam soal yang sudah saya WA-kan ya, ada 2 soal. Nanti kita akan ngitung berapa nilai MCE atau manufacturing cycle efficiency ya. Dalam CIT rumusnya adalah waktu proses dibagi waktu tenggang dikalikan 100%. Ini rumusnya. Drop time atau enggak, nanti kita akan cari ya. Untuk mencari MCE berarti kita harus nyari drop time atau waktu tenggang dulu. Rumus waktu tenggang adalah waktu proses tambah waktu inspeksi tambah waktu tunggu gerak atau move time atau dan tambah waktu antri. Ini namanya waktu tenggang gitu. Soalnya begini ya, ini yang mungkin moga-moga sama ya dari soal yang telah saya email. Saya salin dalam bentuk Excel ya. Moga-moga sama. Manajemen PT ABC ingin mengurangi waktu antara pesanan datang dari konsumen dan ketika pesanan dikirimkan. Ya, ini adalah perusahaan trading berarti ya. Pesanan datang, cari barang, langsung dikirim gitu ya. Untuk kuartal pertama tahun 2013 datanya adalah sebagai berikut.
waktu yang diperlukan untuk inspeksi atau pemeriksaan itu 0,6 hari. Berarti memperlakukan 60%-nya dalam satu hari itu ya, dalam pemeriksaan. Jadi kurang lebih berapa jam itu kalau 60% dari waktunya misalnya 12 bulan ya. Berarti berapa ini ya, ya 60%-an hari lah gitu ya, 0,6-nya. Terus waktu tunggu, dari waktu tunggu ini adalah sejak pesanan dari customer datang sampai barang diproduksi memerlukan waktu 28 hari. Nah, terus waktu proses di sini adalah saat memproduksi produk itu memerlukan waktu 5 sampai 4 hari gitu ya. Often atau tadi adalah often itu waktu gerak ya, waktu gerak di sini atau waktu di sini adalah dari proses produksi selesai masuk gudang sampai masuk gudang itu memerlukan sampai 2 hari ya. Terus yang terakhir waktu antri di sini adalah dari gudang ya, kalau ini kan udah 2 hari masuk ke gudang ya. Jadi waktu antri ini sejak di gudang sampai dijual itu memerlukan waktu sampai 10 hari. Nah, dari transaksi ini Anda diminta menghitung berapa truth time-nya ya. Masa tenggang taksi ya. Terus yang kedua adalah kita diminta menghitung berapa nilai MCE untuk kuartal tersebut. Yang terakhir adalah kita diminta membuat analisa. Kita jawab ya. Kita jawab, saya buat coret-coretan di Excel. Nanti silakan Anda yang mempunyai kertas, moga-moga semua 18 ya, yang masuk 17 ini respon ya. Lihat hitungannya, mungkin soalnya kita sangat sanksi kita bisa offline ya, karena kita bukan termasuk indikator kita harus offline, makanya saya akan membuat suatu coret-coretan. Nanti kalau Anda kurang artinya masih bingung, silahkan nanti konfirmasi. Saya akan masuk ke Excel. Saya ini dulu. Oke, kertas kerja Excel kelihatan? Kelihatan ya? Halo? Tes? Kelihatan, Mister. Kelihatan ya, oke. Suara saya jelas ya, Mbak? Kadang ini, Mister, kecil, kadang kedengeran gitu, Mister. Oh, antara ada dan tiada ya. Tapi sekarang bagus ya, Mbak? Iya, lebih bagus lagi kalau itunya di Google Meet, Mister. Kalau di Zoom kayak gini. Kalau di ini suka antara ada dan tiada ya, suka hilang ya. Iya, Mister. Ya, soalnya di Google Meet itu nggak ada rekamnya, jadi sekarang kan harus direkam. Makanya ya, nanti kan kalau itu ada rekamannya ya, jadi nanti Anda bisa ambil video. Maaf Mister, mau pidato Rofiko minta di ACC, soalnya tadi katanya keluar gitu. Oh, mana waiting room ya, guys. Iya, mau pidato. Mbak pidato, silakan masuk, monggo joining proses. Makasih ya Mister. Oke, saya masuk ke coretan-coretan ya Mbak. Ya. Saya akan masuk untuk Excelnya kelihatan ya Mbak? Iya, Mister. Oke, saya baca soalnya. Anda juga mungkin bisa lihat di WA
WA-nya. Manajemen PT ABC ingin mengurangi waktu antara pesanan yang datang dari konsumen dan ketika pesanan dikirimkan. Jadi ini pesanan datang, diproduksi, masuk gudang, langsung dikirimkan gitu ya. Untuk proses kuartal pertama tahun 2010 datanya adalah sebagai berikut. Infeksinya 0,6 hari. Jadi satuannya hari, waktu tunggunya 28 hari. Jadi tunggu di sini adalah dari mulai barang dibeli, terus di-prepare, disiapkan di gudang produksi, sampai barang disiapkan untuk diproduksi memerlukan 28 hari, 28 hari. Terus waktu proses produksi memerlukan waktu 5,4 hari. Proses waktu geraknya di sini adalah proses produksi selesai dari pabrik dibawa ke gudang yang siap jual, gudang produk jadi itu memerlukan waktu 2 hari. Terus barang dari gudang produk jadi sampai dijual atau diambil oleh customer itu memerlukan sewaktu 2 hari. Yang ditanyakan menghitung transport time ya. Oke, yang pertama. Menghitung trots THROU food time. Rumusnya adalah ini aja. Yang pertama adalah waktu proses ditambah waktu inspeksi ditambah waktu tunggu ditambah ini takut nyampe, ditambah waktu gerak tambah waktu antri. Nah ini rumus dari throughput time ya, sehingga bisa dicari di sini. Ini adalah nilainya ada 5,4 ditambah 5 atau waktu proses itu ya, waktu proses saya ikuti itu 5,4 ditambah 0,6. Ini adalah waktu inspeksi atau pemeriksaan ya, ditambah 8,0 itu adalah waktu tunggu, ditambah lagi waktu gerak atau move time. Waktu gerak itu ada 2,0, terus ditambah terakhir adalah waktu antri itu memerlukan waktu 10,0 hari ya, sehingga hasil atau throughput time-nya itu sebesar 46 hari. Ini nomor 1. Nomor 2-nya adalah berapa nilai MCE. Nilai prosentasi MCE ini oke. Saya dari sini. Ini adalah rumus
rumusnya waktu proses dibagi, saya pakai ini, dibagi dengan waktu tenggang kali %100%. Itu persentase ya. Sehingga bisa dicari di sini. Waktu proses itu adalah 5,4 hari. Ya, dibagi waktu tenggang atau throughput time itu adalah 46 hari, ya, ada di atas, dikalikan 100%. Sehingga di sini jawabannya adalah sebesar 11,7%. Ya. Oke. Jadi ketemu untuk persentase MCE-nya, ya. Nah, sekarang bagaimana analisisnya? Jadi analisis di sini adalah kalau nilainya mendekati 0, proses penyediaan produk atau barang ini dianggap tidak efektif, gitu ya. Artinya adalah terlalu ya ini ya boros waktu lah gitu ya, boros waktu, dan dianggap kalau untuk perusahaan-perusahaan Jepang itu ya ini terlalu ribet gitu ya. Tapi kalau analisisnya nanti kalau mendekati 1 gitu ya, atau nilainya nanti di atas 50%, nanti dianggap analisisnya adalah efisien. Gitu ya. Oke, kita jawab yang nomor ini, yang 3. Jadi kita diminta menganalisis 2 MCE. MCE kita itu berapa? Ya. MCE kita ternyata cuma mendapatkan 11,7%, artinya adalah di bawah 50%. Jadi di sini dianggap nilai 11,7% itu mendekati angka 0. Makanya analisisnya adalah analisis karena nilai prosentase MCE mendekati 0, atau di bawah atau di bawah 50%, ini berarti kondisi pemenuhan pesanan kepada konsumen dianggap tidak efisien. Ya, ini jawabannya. Jadi dari soal 1 ya, ternyata untuk through time-nya atau masa tenggangnya itu memerlukan waktu sampai
hari ya dari pertama ada customer pesen disiapkan untuk produksi, proses produksi, hasilnya dibawa ke gudang penyimpanan akhir ya sebelum dibawa ke customer, sampai dibawa ke customer itu memerlukan waktu 46 hari. Nah, ternyata setelah dihitung nilai persentase masa tenggang atau MCE-nya ternyata menghasilkan angka 11%, 11,7%. Artinya adalah nilai ini dianggap lebih mendekati ke 0 atau sehingga analisisnya adalah proses pemenuhan pesanan kepada konsumen dianggap tidak efisien. Ya, menurut uji. Itu untuk yang nomor 1. Sekarang saya ingin soal yang nomor 2 ya. Oke. Soal 1. Saya copy masuk soal 2. Nanti ini yaudah nanti saya akan sampaikan saya kirim ke WA ya untuk belajar. Saya yakin nggak semuanya fokus ya untuk perhatikan ini, tetapi berharap sih moga-moga walaupun sambil tiduran atau apa nanti Anda perhatikan ini ya. Siapa dalam soal tugas atau apa nanti akan saya keluarkan. Oke. Soal yang kedua tetap berkaitan dengan analisis CIT tapi dengan angka EBITDA. Nah, kira-kira nanti akan menghasilkan atau dianggap efisien nggak? Jadi analisis di sini adalah untuk melihat ya kalau CIT untuk melihat apakah penyediaan barang pesanan customer yang diolah dari proses produksi sampai selesai sampai dikirim lagi ke customer memang benar-benar dianggap efisien atau enggak. Dianggap efisien kalau nilainya di atas 50% atau mendekati angka 1, atau tidak efisien kalau angkanya di bawah 50% atau mendekati 0. Ya, oke. Mbak, saya lihat. Nomor 2 soalnya hampir sama. Mungkin saya copy rumusnya biar cepat. Oke. Untuk memenuhi pesanan customer ya, mempunyai data yang nomor 2 adalah waktu inspeksi itu 0,8 hari. Untuk masa waktu tunggunya memerlukan waktu 3 hari. Beda tadi ya dengan yang pertama tadi memerlukan waktu tunggu sampai 28 gitu ya. Jadi waktu ditunggu di sini adalah dari proses belanja ke supplier untuk barang itu, terus penyiapan ke proses produksi sampai akan dilakukan proses produksi itu memerlukan waktu sampai 28 hari. Nah, kalau sekarang adalah hanya memerlukan waktu 3 hari. Terus waktu proses produksi lebih lama ya, datanya ini 6 hari. Kalau yang tadi adalah 5,4 hari. Ini produksi lebih lama, cuma waktu tunggunya lebih cepat gitu ya. Off time atau waktu ini geraknya artinya dari proses produksi sampai masuk ke gudang finishing itu memerlukan waktu 1,2 hari, sedangkan waktu antrinya lebih simpel ya, lebih cepat 1 hari. Jadi produksi kemarin masuk ke gudang produk jadi, terus besoknya sudah diangkat ke customer gitu ya, jadi bukan waktu hari. Nah, sekarang kita hitung kira-kira hasilnya seperti apa, apakah nanti hasilnya lebih bagus dari atas ya. Oke, sekarang saya
Jadi waktu proses ini adalah hari plus waktu inspeksi memerlukan waktu 0,8 hari. Terus waktu tunggunya memerlukan waktu tunggu 3 hari ya. 3 hari. Oke, terus waktu tunggu, waktu gerak, move time itu memerlukan 1,2 hari. 1,2 hari. Oke. Terus waktu antri memerlukan waktu 1 hari. Oke, sehingga dapatnya berapa saya hitung dulu. 0,8 plus 3 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1 ya. 12 hari. 12 hari. Saya cek lagi. 6 plus 0,8 plus 3 plus 1,2 plus 1. Oke, 12 hari. Jadi throughput time itu mendapatkan angka 12 hari ya, masa tenggangnya. Terus yang kedua adalah kita akan ngitung nilai prosentase MCE ya. Saya ambil rumusnya karena sama rumusnya. Rumusnya ini, terus saya akan ngitung jadi MCE-nya adalah 6 dibagi 11 itu 12 ya, sorry, 12 hari. 6 bagi 12 dikalikan kali 100%. Sehingga kita sama hasilnya adalah, saya hitung dulu, 6 bagi 12 kali 100, 50%. Hasilnya 50%. Kita buat hasilnya. Analisis. Biar analisisnya bahasanya nggak beda jauh, saya tambahkan aja. Nilai presentasi mendekati angka 1 ya. Angka 1 atau kalau 50%. 50% ini berarti kondisi pemesanan konsumen dianggap efisien ya. Sebenarnya lebih valid lagi kalau 51, tapi 50 itu nanti diharapkan adalah mendekati atau dianalisis dibulatkan ke atas gitu ya, dianggap mendekati angka 1 atau 100%, makanya analisis ini dianggap
efisien. Artinya adalah proses produksi yang dilakukan dari mulai pesanan, menyiapkan material, proses selesai sampai ke bahan baku, sampai ke gudang pesanan produk selesai sampai dibawa ke customer itu dianggap efisien, ya. Artinya dengan komposisi yang itu dianggap efisien. Ya, kurang lebih begitu untuk analisis CIT-nya. Barangkali ada yang mau nanya, monggo silakan. Kalau enggak nanti gini untuk absen ya, silakan nanti masukkan kayak seperti kemarin aja di grup, nanti baru saya salin ya. Soalnya kalau dipanggil kadang ada yang no respon ya, ada yang ini, tapi mungkin lebih enak biar ada buktinya juga. Silakan Anda juga absen di WA grup, nanti akan saya salin di dalam ininya absen yang disiapkan oleh akademisi. Ini untuk kasus JIT, moga-moga Anda nggak ada masalah. Nanti ini akan saya simpen ya. Satu jawaban JIT. Nanti ini untuk belajar saya akan WA-kan ya sebagai latihan yang nggak ngikutin dari awal. Nanti Anda bisa cek dari soal yang ada. Soalnya sudah saya WA, di dalam materi juga ada. Oke, sisanya saya akan menyelesaikan teori ya, yang masih tersisa. Ini soalnya sudah saya akan selesaikan ini. Dampak perubahan teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi, informasi biaya produk yang lebih cermat, informasi biaya overhead yang cermat, dan informasi biaya dari hidup produk ya. Jadi dampak teknologi informasi nanti lebih ya akan lebih bagus ya terhadap produk maupun beberapa biaya-biaya yang akan menjadi supporting dari suatu produk. Jadi perkembangan teknologi mempunyai efek yang sangat positif. Oke. Respon akuntansi manajemen terhadap kebutuhan akan informasi akuntansi, bahwa akuntansi manajemen melepaskan dominasi keuangan, memfokuskan perekayasaan informasi akuntansi. Jadi lebih ke arah lebih informatif gitu ya, lebih lengkap informasinya. Akuntansi manajemen memanfaatkan teknologi komputer untuk merekayasa informasi biaya produk yang lebih. Karena apa? Karena dari teknologi itu semuanya sudah dikerjakan oleh mesin ya. Jadi secara otomatis mesin itu tidak bohong selama mesinnya itu tidak rumusannya benar dan sesuai dengan sesuai dengan format yang telah dibuat gitu ya. Jadi mesin itu tidak akan berbohong kalau memang tidak direkayasa lagi gitu ya. Jadi lebih jujur gitu. Akuntansi manajemen berusaha mencerminkan konsumsi sumber daya alam setiap aktivitas untuk menghasilkan produk dengan menerapkan aktivitas based cost system gitu ya. Ini di manajemen keuangan Anda nanti akan mungkin di materi ini nanti akan kita sampaikan setelah sesi ini ada aktivitas based cost system. Jadi nanti lebih artinya pembiayaan atau kinerjanya itu disesuaikan dengan objek yang dibiayai ya, bukan karena pengelompokan, bukan karena ini kan karena ada biaya ini kan karena ada produksi gitu ya. Tapi kalau menurut activity based costing cost system ini adalah hanya biaya yang langsung berhubungan dengan produk itu yang akan dijadikan biaya, sedangkan lainnya akan masuk sebagai biaya tambahan. Jadi nanti tujuannya melihat apakah biaya produk itu sebenarnya nilai realnya itu berapa gitu ya, bukan dari tambahan karena dari efek apa gitu ya, kayak sumbangan dan sebagainya, itu nanti tidak akan masuk ke sini. Jadi
sifatnya lebih lebih apa ya, lebih fokus ya, kayak model pajak gitu ya. Jadi kalau nggak berhubungan dengan transaksi itu yang udah nggak boleh masuk, biaya pajak ya udah nggak boleh masuk gitu ya. Sumbangan karena ini tujuannya memang bukan untuk operasional, ya udah nggak masuk. Akuntansi manajemen menciptakan target costing untuk memungkinkan manajemen menerapkan market driven strategi dalam memasuki pasar dunia. Jadi ini lebih nanti ke depan ya, nanti bisa bersaing dalam rangka untuk mencapai strategi marketing. Akuntansi manajemen informasi produk life cycle cost untuk memungkinkan melakukan strategi analisis gitu. Oke, itu kurang lebih ya. Bab 1 tuntas selesai, termasuk kasus-kasusnya sudah kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya kirim gitu ya. Monggo kalau ada yang nanya. Sepertinya belum, Mister. Oke, Mbak Rahma, nggak ada. Kalau nggak ada, oke, nanti silakan nanti absen. Saya nggak panggilin satu-satu, tapi nanti di grup Mbak Rahma ya, mungkin sampaikan teman-temannya. Saya tunggu sampai sesuai jadwal kita jam 9.30. Kalau nanti lewat dari itu nggak saya masukkan ke dalam karena nanti ini langsung link ya, laporannya langsung link ke akademik. Itu terus untuk materi ini nanti saya akan simpen, terus nanti disimpan ke dalam driver ya, yang nanti Anda bisa mengakses. Artinya kalau ada yang masih kurang paham ya, Anda nanti bisa mendengarkan atau mengulang dari hasil rekaman gitu ya. Moga-moga suaranya nanti lebih bagus ya. Memang makanya kalau sekarang karena banyaknya ini ya webinar dan sebagainya, saya terpaksa beli speaker sendiri karena kalau mengandalkan dari laptop terlalu kecil gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai headset kayak begitu kan, kalau keseringan nanti kan katanya ada efek gitu. Makanya kalau saya sengaja beli itu semacam speaker yang besar gitu, sehingga nanti walaupun di sini yang dapat kecil begitu sampai di situ jadi gede gitu. Itu monggo, karena nanti kita itu sampai semester ini kelihatannya sih info-infonya masih ini ya, masih Zoom, cuma nanti nggak tahu apakah semester depan, kita nggak tahu ya, berharap sih nanti segera normal ya. Itu materi yang saya sampaikan. Terus kalau nggak ada pertanyaan, untuk sekedar info untuk absen ya, saya ingatkan lagi, saya tunggu sampai jam 9.30. Terus ini materinya 2 ya, akuntansi manajemen semuanya. Untuk minggu depan sama saya akan masuk akuntansi biaya 2 ya, 2 sesi. Jadi nanti saya harapkan ada kasus-kasusnya ya, supaya nanti Anda bisa mengerti maksud dari materi yang saya sampaikan. Oke, sebelum saya closing barangkali dan rekaman mau saya tutup, barangkali ada pertanyaan dari semuanya yang hadir. Mbak Rama atau yang lainnya, monggo. Belum ada, Mister. Mbak Ira, oke. Mas Wildan, oke. Kalau nggak ada, saya tutup aja ya. Mbak Anggi, oke. Kalau nggak ada, Mbak Rama, saya tutup. Dan Mister. oke. Saya tutup dan rekanan saya closing.
makasih atas pertanyaan seluruh mahasiswa ya. Soalnya kalau di offline kan kita ngomongnya bisa selang-seling ya, kalau online kan kita harus ngomong terus gitu. Jadi mungkin kalau nanti saya sampai jam 30 atau apa nanti bosan, atau mungkin malah sudah ada yang tidak hadir lagi gitu ya, hanya fotonya aja. Makanya ini saya tutup, terus absen saya tunggu sampai jam 9.30. Makasih. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita ketemu di depan. Jadi pertemuan malam ini saya closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih, kalau Mister. yang itu silakan. Ya, makasih ya.